Baik, selamat malam Bapak Ibu yang ada di Indonesia bagian Barat, bagian Tengah, dan bagian Timur. Selamat menjelang siang, ada Ibu Mirabai. Lah di sana sore ya Pak ya? Atau siang juga? Siang di Scotland, Mbak. Ya. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam training pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Teresia Bekti Lestari, saya staf admin di Asosiasi Konselor Psikospiritual Indonesia. Kantor kami ada di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Namun saat ini saya posisi ada di Magelang. Seperti itu, saya dari rumah. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan sore hari ini kita akan berdinamika bersama dengan Bapak Toto S. Wirya Saputra untuk training terapi kedukaan. Baik, tanpa berlama-lama, waktu saya berikan kepada Pak Toto. Silakan Pak Toto. Terima kasih, Mbak Bekti. Selamat siang, teman-teman yang berada di eh, teman yang berada di Skotlandia, di Glasgow. Juga Pak Efra yang tidak terlalu jauh waktunya di Jepang. Dan juga teman-teman yang berada di Indonesia bagian Barat, bagian Tengah, dan bagian Timur. Mudah-mudahan kita berdiskusi. Sebenarnya saya tidak ingin berceramah atau melakukan pelatihan, tapi mungkin diskusi bersama-sama karena saya berpikir bahwa berbagai isu yang berkaitan dengan kedukaan adalah sesuatu yang baru di Indonesia, bahkan juga mungkin di beberapa bagian dunia yang lain. Oleh sebab itu, ya kita perlu mempelajarinya dan tentu kalau teman-teman atau Bapak Ibu semua melihat flyer yang dibuat oleh Kantor Sekretariat Nasional AKPIN di Kulon Progo, itu membuktikan ada dua sisi. Kedukaan yang dialami oleh Hitler, paling tidak untuk sebagian orang, mengatakan bahwa karena kedukaan ketika masa kecilnya, ketidakbahagiaan yang dialami ketika masa kecilnya menimbulkan perilaku, pemikiran, perasaan yang sangat mengerikan sehingga jutaan orang langsung atau tidak langsung atas perintahnya harus menjadi korban kekejamannya. Itu di satu sisi. Di sisi lain tentu kalau Bapak Ibu kembali lagi teman-teman semua membaca flyer ada istana yang sangat megah. Kalau nanti bisa ada waktu cek, itu juga karena kedukaan yang sangat dalam. Ibu Permaisuri yang sangat dicintai oleh raja, pembangun atau yang memiliki di awal membangun mungkin museum, kalau saya boleh katakan museum kedukaan atau apa ya peninggalan monumen kedukaan yang sangat luar biasa, menimbulkan bangunan yang sangat indah dan sangat mahal karena raja ketika itu mengalami kedukaan karena istrinya meninggal yang sangat dicintainya dan kemudian punya ide membangun Taj Mahal itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang punya berkah atau berkat bisa mengunjungi di India. Ya. Dua sisi dari kedukaan, satu ekstrem kiri, satu ekstrem kanan. Oleh sebab itu, mari kita mulai memahaminya sedikit-sedikit. Bapak Ibu nanti kalau ada waktu bisa saya undang untuk sharing dan sebagainya. Saya pikir itu satu kesempatan yang
baik untuk saling sharing punya pengalaman kedukaan sendiri, tapi juga mungkin punya pengalaman menolong orang yang mengalami kedukaan. Saya dari Kulon Progo, tidak jauh dari kantor Sekretariat Nasional Akpin, sekitar 13 kilo naik ke gunung. Saya tinggal di Gria Akpin Manore, sebuah pegunungan yang tidak jauh dari airport di Yogyakarta. Nama saya tadi sudah disebut, lengkap saya Toto S. Wirya Saputra. Memang kelutan saya sejak kira-kira 15, mungkin lebih mundur lagi, 20 tahun lalu, saya melakukan konseling khususnya untuk orang-orang yang mengalami kedukaan, dan juga Tuhan memberikan kesempatan saya untuk memperdalam studi dan praktek di kedukaan di Amerika tahun 2008-2009. Mudah-mudahan saya tidak lupa tahun itu. Saya ingin buka file saya. Slide saya sudah kelihatan, Mbak Bekti? Iya, Pak, sudah. Ya. Jadi selama 4 hari ke depan sampai hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita akan berdiskusi mengenai terapi kedukaan. Pada hari ini adalah seri yang pertama. Ada sedikit latihan-latihan nanti, jadi semacam latihan sedikit di sana-sini, meskipun tentu melalui online ada kekurangan di sana-sini ya, itu. Sekaligus juga kursus, mungkin course untuk menolong teman-teman memberi informasi tentang apa itu kedukaan dan bagaimana menanganinya, khususnya melalui terapi kedukaan. Tadi ini sudah saya kemukakan, Adolf Hitler dan Istana Taj Mahal, keduanya sebagai akibat dari kedukaan. Dengan kata lain, ada ungkapan bahwa kedukaan yang dialami oleh banyak orang sebenarnya tidak sesederhana yang kita pahami selama ini. Nah, mudah-mudahan melalui kesempatan 4 hari ini kita bisa menemukan sesuatu yang baru, juga melakukan sesuatu yang baru, menolong orang-orang yang mengalami kedukaan di sekitar kita. Hari ini kita akan bicara mengenai anatomi kedukaan. Jadi isu-isu pokok utama tentang kedukaan tentu sangat terbatas, ya. Bapak Ibu yang ingin memperdalam, tentu banyak jurnal, banyak buku, ya, banyak penelitian, banyak studi, ya, banyak ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan kedukaan. Kalau boleh saya usulkan, tentu uh, buku psikoterapi kedukaan yang saya tulis barangkali satu-satunya buku yang sangat komprehensif, membahas anatomi kedukaan dan sekaligus bagaimana menangani kedukaan, baik kedukaan kita sendiri maupun kedukaan orang lain. Nah, itu buku saya kira Mbak Bekti nanti bisa menyorotnya. Ya. Kedua, kita akan besok sore tentu saja kita akan bicara mengenai dampak kedukaan, baik dampak kedukaan primer, sekunder maupun tersier. Nah, apa itu artinya nanti dampak primer, dampak sekunder, dampak tersier akan kita bahas. Puluhan tahun fokus grup di eh, Asosiasi Psikologi di Amerika mengusulkan agar kedukaan ini juga menjadi satu diagnosis, diagnosis, dan memang kalau diagnosis itu berkaitan dengan
gangguan atau stres, gangguan stres pasca kedukaan. Ya, baru dalam 2 tahun ini, kalau saya memahaminya, DSM-5 with text revision atau itu buku diagnosis eh, persoalan-persoalan gangguan mental yang sangat populer dan dipakai di seluruh dunia, termasuk juga oleh psikolog dan psikiater di Indonesia. Kedukaan itu masuk dan nomenklaturnya yang disebut dengan prolonged grief disorder, atau kalau mungkin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah gangguan kedukaan yang berkepanjangan, ya. Dan itu berarti nanti akan kita bahas juga bahwa kenapa disebut kedukaan yang berkepanjangan, karena kedukaan seharusnya sudah selesai lebih awal, tetapi karena tidak ditangani oleh orang itu sendiri atau tidak mendapat pertolongan profesional, maka kedukaan itu berkepanjangan, paling tidak selama 1 tahun atau 12 bulan lebih. Yang ketiga, tadi saya sebutkan juga, sebenarnya kedukaan juga dapat menjadi sarana bagi kita yang mengikuti training atau kursus ini mengalami pertumbuhan. Tetapi di bagian keempat, di hari terakhir, itu juga kedukaan ketika kita menolong orang lain, itu berarti juga bisa menjadi sarana pertumbuhan sesama. Dalam beberapa bulan terakhir, saya sedang mengumpulkan riwayat hidup para tokoh psikolog, para tokoh politik, para tokoh agama secara global, juga termasuk di Indonesia. Nanti akan saya bukukan. Ternyata juga para tokoh psikologi itu, tokoh spiritualitas, tokoh spiritual, juga tokoh-tokoh filsafat yang sangat terkenal di dunia ini mengalami kedukaan. Jadi pikiran-pikiran yang muncul, ide-ide cemerlang yang muncul itu ternyata juga muncul dan berkaitan dengan riwayat hidup, entah ketika mereka kecil, maksudnya itu kanak-kanak, entah mereka ketika remaja, entah mereka ketika pemuda, atau bahkan sudah dewasa, baik mereka punya pengalaman kedukaan sendiri maupun melihat kedukaan yang terjadi yang mereka dampingi, misalnya sebagai seorang psikiater atau dokter di rumah sakit dan sebagainya yang memang sehari-hari menangani, merawat orang-orang yang mengalami kedukaan. Jadi menarik, Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu mengenal tokoh yang bisa dimasukkan di dalam seri tokoh-tokoh itu yang mengalami kedukaan, juga bisa diinformasikan ke saya. Barangkali kita akan menjadi tim untuk menulis buku-buku tentang tokoh-tokoh yang mengalami kedukaan. Tadi sedikit sudah saya singgung juga. Jadi sebenarnya ketika kita bicara mengenai kedukaan, kedukaan itu terjadi secara alamiah. Pasti kita pernah in some way and the other, dengan satu lain cara, kita pernah mengalami kedukaan. Tentu kalau kita mendefinisikan kedukaan itu dalam arti yang luas. Dengan kata lain, kedukaan tidak selalu berkaitan dengan meninggalnya seseorang. Sebagai contoh, pindah rumah atau karena tugas ditugaskan, ditempatkan di tempat lain yang sama sekali belum kita kenal sebelumnya.
Saya sebagai dosen tidak jarang melakukan konseling ke teman-teman yang mengalami isu-isu kesehatan mental karena mereka pindah dari satu pulau ke Jawa misalnya atau sebaliknya dari Jawa ke tempat lain. Sini menarik. Jadi sebenarnya juga gejala-gejala atau tanda-tanda kedukaan pasti muncul yang hampir sama. Nah, tentu tingkat ringan beratnya kedukaan satu orang dengan orang lain berbeda-beda. Dengan kata lain, sekali lagi, karena itu muncul dari apa ya perasaan ketika kita bicara kedukaan itu kan pertama-tama perasaan, respon emosi, ya. Kemudian memang menyebar ke respon fisik, ke respon sosial, dan ke respon spiritual. Tapi pertama-tama pengalaman kedukaan adalah pengalaman emosi. Atau bagaimana seseorang penduka mengalami, menghayati dirinya sendiri ketika dia mengalami kedukaan. Ya, dengan kata lain sebenarnya sekali lagi kedukaan merupakan tanggapan alamiah, tanggapan normal terhadap peristiwa kehilangan seseorang atau sesuatu yang sangat berarti bagi penduka tentu saja, atau bagi orang yang mengalami kedukaan. Nanti akan saya jelaskan, saya sendiri menemukan istilah baru atau memberi nama eh, dinamika baru tentang kedukaan itu dengan istilah gangguan stres pasca kehilangan atau post loss stress disorder. Ya, tadi sudah saya kemukakan juga DSM-5 with text revision menamakan kedukaan yang menjadi penyakit itu disebut dengan prolonged grief disorder atau PGD, ya. Itu nanti kita akan bahas juga di sana sini. Dengan kata lain juga bisa dikatakan bahwa kedukaan yang dirasakan, yang dialami, yang dihayati oleh seseorang yang saya sebut penduka adalah mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism secara psikososial spiritual untuk mencapai keseimbangan baru. Saya bayangkan seperti pohon kelapa yang tertiup angin atau tertiup badai, dahan-dahannya meliuk ke kiri, kemudian balik lagi ke kanan. Kalau arah anginnya dari kanan atau sebaliknya, kalau arah angin dari kiri meniup dahan-dahan pohon kelapa, meliuk ke kanan dan kembali lagi. Jadi dengan kata lain sebenarnya kedukaan itu adalah proses normal pada dasarnya. Sebuah proses normal sebagai satu sarana untuk mempertahankan diri secara psikososial, spiritual untuk mencapai keseimbangan yang baru. Nah, sayangnya kalau pohon kelapa ini kan terus-menerus ada angin ya, sehingga seperti tidak pernah berhenti. Tapi kalau misalnya sesudah misalnya anginnya boleh dihitung satu, kemudian anginnya berhenti, pasti bisa kita lihat lebih jelas ya. Dahannya meliuk ke kiri, kemudian balik dan berhenti mencapai keseimbangan yang baru. Menurut pengalaman saya selama puluhan tahun, kedukaan tidak mengenal kelompok etnis, warna kulit, agama, status sosial, tingkat pendidikan, bahkan mungkin juga profesi, termasuk profesi religius seperti suster, bruder, Katolik, dan Romo, dan pendeta di lingkungan komunitas Protestan. Ya, namun barangkali ekspresi dari kedukaan bisa berbeda-beda. Ya, sebagai contoh tentu kalau saya orang Jawa yang juga sudah berkelana ke pulau-pulau lain di Indonesia, tentu barangkali ekspresi saya berbeda ketika saya sebagai orang Jawa tidak pernah pergi ke luar pulau misalnya. Nah,
atau bahkan juga sama-sama orang Jawa yang tinggal di Solo dan orang Jawa yang tinggal di Jogja, ekspresi kedukaannya berbeda. Orang Amerika kulit putih dan orang Amerika kulit hitam, meskipun sama-sama menjadi warga negara Amerika, pasti berbeda-beda. Tentu Pak Efra yang tinggal di Jepang eh, dan Ibu Mirabai yang di Scotland punya apa menyaksikan, mengalami orang-orang di sana, populasi di Jepang dan di Skotlandia mengekspresikan kedukaannya dengan cara yang berbeda. Meskipun kalau saya boleh kemukakan, pengalaman terdalam dari kedukaan adalah sama. Cuman manifestasinya bagaimana orang dari satu komunitas ke komunitas lain dipengaruhi oleh pikiran, dipengaruhi oleh kepercayaan, dipengaruhi oleh pola budaya dan sebagainya, juga pola perilaku tentu mengekspresikannya berbeda. Ini pengalaman saya sempat mendampingi di di beberapa wilayah di dunia ini juga ternyata pengalaman terdalamnya sama sekali lagi, tapi ekspresinya berbeda. Dalam percakapan kita sampai hari Jumat, teman-teman semua yang hadir, kalau boleh saya sebut teman-teman, kita fokuskan pada kedukaan yang disebabkan oleh peristiwa kehilangan karena meninggalnya orang yang dikasihi. Di Indonesia, pengalaman saya juga ternyata orang-orang yang memiliki binatang piaraan, ketika binatang piaraannya hilang atau dicuri orang, atau juga meninggal atau mati, ternyata juga mengalami kedukaan yang sangat dalam. Nanti ada faktor-faktor yang menyebabkannya. Jadi teman-teman yang muda, yang masih kuliah, S1, S2, bahkan S3, bisa juga melakukan penelitian kedukaan orang-orang yang mengalami kedukaan karena meninggalnya misalnya binatang kesayangannya, entah anjing, entah kucing, entah kalau di Indonesia mungkin burung ya. Burung sangat mahal. Coba saya lihat kambing misalnya di Indonesia punya nilai nilai hobi yang sangat tinggi dan itu berarti orang memiliki relasi psikologis yang sangat dalam sehingga tidak boleh tidak ketika apa yang dicintainya itu hilang atau mati itu berarti juga bisa mengalami kedukaan atau grief. Dengan kata lain, di dalam bahasa Inggris, loss and grief, istilah yang kita pakai. Atau di dalam bahasa Indonesia, kehilangan dan kedukaan. Bukan kerugian ya. Gitu. Ada beberapa buku yang menerjemahkan kata loss dalam istilah konseling kedukaan disebut dengan kerugian ya, tapi itu saya kira kurang tepat ya, tapi mestinya kehilangan bukan kerugian. Memang loss bisa juga kerugian ya, kalau kita betting misalnya atau main tebak-tebakan. Nah ini di 15 kedalaman kedukaan, berat ringannya kedukaan, kompleks tidaknya kedukaan dipengaruhi oleh hubungan emosional kita. Jadi, makin dalam hubungan emosional seseorang dengan yang hilang, yang meninggal tadi, itu berarti makin dalam kedukaannya. Itu unsur pertama yang mempengaruhi dalam dan tidaknya kedukaan. Yang kedua, selain hubungan emosional, ketika orang itu memiliki hubungan emosional, tentu orang itu memberi arti yang sangat berarti bagi kehidupannya, maksudnya kehidupannya orang yang mengalami kedukaan. Dengan kata lain, makin tinggi harga nilai makna yang kita berikan kepada orang yang meninggal, bisa suami kita, bisa istri kita, bisa anak kita, bisa orang tua kita, bisa teman kerja kita,
itu berarti makin kompleks, kalau boleh saya sebut begitu, makin dalam, makin berat kedukaannya. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kedalaman atau kompleks tidaknya atau berat ringannya kedukaan adalah apakah kedukaan itu tanpa antisipasi atau dengan antisipasi. Makin orang yang mengalami kedukaan mengantisipasi, membayangkan bahwa kemungkinan dia akan meninggal misalnya, tentu makin ringan. Tetapi makin tidak mengantisipasi. Teman-teman semua yang tinggal di Indonesia, saya kira semua entah lewat medsos atau program-program media mainstream itu mendengar cerita tentang kecelakaan pesawat yang terjadi di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Teman-teman dari Toraja, dari Makassar tentu mendengar ceritanya lebih detail. Ya, tidak ada orang yang mengantisipasi bahwa pilotnya misalnya penumpang lain juga akan mengalami kecelakaan pesawatnya dan kemudian hampir seluruh eh, orang yang di dalam pesawat itu meninggal kecuali satu orang. Dan itu berarti juga menimbulkan kedukaan yang sangat dalam dibanding kedukaan yang disebabkan oleh meninggalnya seseorang secara biasa, misalnya sakit di rumah sakit, sudah berbulan-bulan dan akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Nah, ini perlu di apa diperhatikan juga. Dan kita sadar bahwa di Cisarua tidak tidak pernah terbayangkan kalau di situ akan mengalami longsor. Sejauh yang saya pahami sampai sore ini ada sekitar 100 orang dan baru puluhan yang ditemukan. Nah, sisanya itu apakah sudah menjadi korban dan itu kan berarti mendadak. Apalagi terjadinya malam hari. Juga sama yang terjadi di Sumatera Barat, kemudian di Sumatera Utara, di Aceh, semua terjadi secara mendadak, tidak pernah membayangkan kalau kampung mereka hanyut, kampung mereka hilang, bahkan bukan hanya kampung mereka, orang-orang yang mereka kasihi juga menjadi apa ya, korban bagian dari banjir bandang atau mungkin juga ada eh, gunung meletus ya, pendaki gunung yang sering tidak pernah membayangkan kalau akan meninggal dan keluarganya tentu tidak pernah mengharapkan akan meninggal, yang melakukan pendakian itu ternyata meninggal. Semua itu tanpa antisipasi berarti kompleksitas kedalaman itu makin kompleks, makin dalam, dan kedugaannya makin berat kalau diukur dengan skala tertentu. Ini contohnya, makin tragis peristiwa yang mengakibatnya orang tertentu yang kita cintai meninggal, itu berarti makin dalam juga kedukaannya. Ya, makin masif, makin meluas, ya itu kehilangannya, peristiwa kehilangan itu juga makin dalam kedukaannya. Jadi berbanding lurus ya itu istilahnya. Nah, apakah sebelum saya teruskan ada mungkin pertanyaan atau sharing pengalaman Bapak Ibu semua tentang peristiwa-peristiwa yang saya kemukakan tadi? Silahkan kalau ada. Apa suara Terdengar saya? kok. Ada Pak. Terdengar, Pak. Oke. Jelas, jelas. Ada yang mau sharing barangkali atau eh, kesaksian kalau di gereja? Atau ada pertanyaan berkaitan dengan kedukaan yang saya sampaikan tadi? Kalau tidak ada, saya teruskan dulu. Saya Pak Toto.
Silahkan. Iya, jadi ada peristiwa kedugaan kehilangan seseorang secara mendadak, suaminya. Ya, karena dia pamitnya itu golf, tapi kemudian entah apa yang terjadi, kemudian dia meninggal. Kemudian orang itu kalau saya melihat dia mengalami long. Jadi kedukaan yang cukup lama karena sudah 12 bulan pun dia masih mengalami kedukaan itu dan dia seakan-akan maaf karena yang meninggal itu majelis gereja. Istrinya tidak pernah mau ke gereja itu dan seakan-akan dia itu marah. Nggak tahu marahnya dengan siapa, tidak pernah mau ke gereja itu, kemudian pindah gereja karena kalau alasannya kalau dia ke gereja asal, dia pada waktu ibadah selalu menangis karena teringat suaminya, karena Ya. suaminya emang aktivis dan majelis. Nah, itu kemudian yang agak sulit kami untuk mendampingi Pak Toto. Itu Pak cerita dari kedugaan mendadak yang pernah saya lihat di jemaat kami. Iya, terima kasih. Ini Ibu Ken ya, kalau nggak salah suaranya. Ya pasti, tadi saya kemukakan kedukaan mendadak, apalagi itu pasti menimbulkan kedukaan yang sangat dalam. Apalagi kalau istri ya Mbak, istri yang ditinggalkan memiliki hubungan emosi yang sangat tinggi, suaminya memiliki nilai yang tinggi dan sebagainya tanpa antisipasi dan itu akan menimbulkan kedukaan yang sangat dalam. Dan mestinya kalau sudah 12 bulan lebih, nah itu berarti dia kedugaannya bukan normal sebagai reaksi pertahanan diri terhadap peristiwa meninggalnya suaminya, tapi tentu harus apa ya, harus ditolong secara profesional, baik dari sisi medis maupun juga dari sisi konseling. Kadang-kadang kalau ke psikiater hanya diberi ya, farmakoterapi atau terapi obat, juga ke psikolog klinis barangkali hanya diukur. Nah, kebanyakan juga memang psikiater dan psikolog klinis di Indonesia masih kurang mendalami eh, konseling kedukaan. Nah, tentu ini akan berkelanjutan kalau tidak ditangani dengan baik. Kalau Mbak Ken kenal, mungkin bisa juga dinasihatkan untuk minta tolong. Kalau ada gangguan fisiknya misalnya, juga bisa minta tolong kepada dokter psikiater ya. Hal itu nanti akan kita bahas, Mbak. Kalau tidak sampai waktunya hari ini akan kita bahas besok sore tentang gejala-gejala, dampak primer, dampak sekunder, dampak tersier. Tentu ibu yang mengalami kedukaan ini pasti ada komplikasi dengan persoalan-persoalan fisik mungkin, juga persoalan-persoalan sosial. Jelas tidak mau kumpul ke gereja yang biasanya dia kumpul, dan secara sosial juga dan keagamaan dia pindah ke gereja lain. Itu bagian dari apa ya, respon dampak tanggapan dia kepada kedukaan yang dialami oleh suaminya secara mendadak ketika melakukan golf. Ternyata mungkin ada sesuatu yang faktor yang menyebabkan dia meninggal, apa jatuh atau mungkin jantungnya eh, kambuh atau sarafnya kambuh dan sebagainya. Itu jawaban saya, tapi kita akan perdalam lagi nanti, Mbak. Oke, Terima terima kasih. kasih Pak.
Ada yang lain, satu dua orang lagi kalau ada, silakan Mbak Bekti. Jadi kalau begitu, kapan kedukaan itu mulai dan berakhir? Ya, nah itu setiap kedukaan itu adalah unik. Oleh sebab itu kita tidak bisa memukul rata, membuat rata-rata. Ya, tidak ada dua kedukaan yang sama. Bisa orang 1 minggu sesudah mengalami kedukaan karena orang yang dikasihnya meninggal, istilah teman-teman muda Gen Z namanya move on. Tapi bisa juga orang yang mengalami kedukaan bisa lebih lama, bisa 3, 4, 5, 6 bulan. Tapi dalam cerita Ibu Ken Ratnawakti ternyata sampai 12 bulan masih juga mengalami kedukaan. Kemudian kapan kedukaan mulai? Ya, sebenarnya secara sederhana dapat dikatakan ketika kedukaan ketika penduka atau orang yang mengalami kedukaan menyadari secara kognitif bahwa seseorang atau sesuatu yang sangat bernilai tadi atau berharga tadi tidak ada atau hilang. Jadi misalnya sebagai contoh, mohon maaf ini Pak Firman Panggara dekat Pangkep ya. Nah, pesawat yang jatuh bisa terjadi tidak pernah dikabarkan misalnya kalau ada pesawat jatuh. Jadi orang yang ayahnya, suaminya, istrinya ada di pesawat itu sejauh dia tidak atau belum menyadari, belum mendengar berita bahwa ada kecelakaan dan ternyata keluarganya, anggota keluarganya di pesawat itu, dia belum mengalami kedukaan. Ya, artinya begitu orang memahami, menyadari bahwa telah terjadi kecelakaan dan memang orangnya ikut menjadi korban, itu baru dia mengalami kedukaan. Jadi bisa terjadi orang misalnya warga, temannya, pacarnya, calon suaminya, atau orang tuanya, adik kakaknya, ya, penumpang yang mengalami kecelakaan di sebuah gunung Pangkep itu, kalau belum ada bukti konkret, belum ada kesadaran secara kognisi, dia belum akan mengalami kehilangan. Misalnya dia masih berharap terjadi mujizat, misalnya itu belum mengalami kehilangan. Tetapi begitu misalnya dia selain mendengar berita dan betul-betul melihat jenazahnya atau bagian dari tubuhnya itu terpotong-potong dan memang sudah ada pernyataan dari yang berwenang itu terjadi kedukaan itu muncul di dalam pikirannya. Jadi pertama-tama meskipun kedukaan berkaitan dengan perasaan, tetapi awalnya orang mulai kedukaan secara kognitif. Ini yang perlu dipikirkan, perlu kita pahami bahwa ternyata antara pikiran dan perasaan, perasaan dan pikiran selalu terkait rapat. Ketika saya mendampingi orang yang kehilangan anjingnya, ya, baik di Indonesia maupun di negara lain, ya. Ketika orang itu belum pasti betul secara kognisi menyadari bahwa memang anjingnya hilang, ya. Sebagai contoh, misalnya saya punya anjing, saya mungkin karena terlalu pagi masih belum memperhatikan anjing saya kemana. Saya pikir anjing saya mengikuti istri ke pasar atau kemana, kadang-kadang memang ikut ya. Nah, jadi saya tidak membayangkan kalau anjing saya hilang.
secara kognisi, dan itu berarti saya belum mengalami kedukaan. Nah, baru ketika istri saya pulang dari pasar dan ternyata anjingnya tidak bersama dengan dia, dia menjelaskan yakin bahwa anjingnya tadi ketika mengikuti sampai mungkin di gereja, di gedung gereja tidak jauh dari rumah kami. Nah, tiba-tiba tidak ada dan itu saya mengalami kedukaan betul-betul anjing saya hilang, dicuri orang ya, itu dicuri orang misalnya. Nah, itu berarti saya mengalami kedukaan ketika saya menyadari betul bahwa anjing saya tidak ada, sudah hilang dicuri orang. Ya, kita cari-cari sesudah itu, ternyata nggak ketemu juga. Sama ketika ada pesawat terjatuh. Mohon maaf kalau ini mengerikan. Mohon kalau yang tidak tahan melihat gambar ini bisa berhenti sebentar latihan pernafasan. Nah, kapan kalau begitu kedukaan selesai? Kedukaan dimulai dan kedukaan juga bisa selesai. Ketika kedukaan selesai, bukan berarti seperti nyanyian tadi ya, dia selalu ingat kepada nyanyian yang diputar Mbak Bekti tadi, mengatakan bahwa meskipun kedukaannya sudah selesai, tetapi ingatannya tetap orang itu di dalam hatinya, terutama ketika orang yang meninggal memiliki hubungan yang dalam dengan orang yang ditinggalkan. Ya, sebagai contoh misalnya rasa sedihnya paling tidak sudah mulai berkurang misalnya. Ingatan-ingatan tentang orang yang meninggal sudah mulai berkurang, bahkan mungkin tidak ada lagi. Dia mengingat dengan cara yang baik. Dia mengingat-ingat orang yang meninggal dengan cara yang baru. Nah, oleh sebab itu saya ingin katakan, ketika kita mendampingi orang yang mengalami kedukaan, bukan berarti tujuan utama kita adalah menolong orang itu untuk tidak mengingat yang sudah meninggal. Bukan. Tetapi menolong orang yang kita dampingi untuk mengingat dengan cara yang baru. Nah, hari ketiga dan keempat saya akan beri contoh-contoh teknik-teknik bagaimana mengingat dengan cara yang baru. Ada acara-acara tertentu, ada ritual tertentu yang menolong orang mengingat dengan cara yang baru. Tujuan utama kalau kita melihat pandangan para ahli, juga pengalaman saya selama ini memang ketika kedugaan itu akan sudah selesai atau sudah bisa dikelola dengan baik, ketika orang yang mengalami kedukaan sudah mulai menerima kenyataan bahwa orang yang dikasihi atau sesuatu yang sangat berharga memang sudah benar-benar hilang. Ya, tadi saya beri contoh ketika anjing kami hilang, kami pikir ikut istri, ternyata tidak. Ya, nah, kita masih keliling kampung 3 hari. Ya, kami belum bisa memahami kalau anjing si Brown itu hilang atau dicuri orang. Mungkin masih dicuri, kami pikirkan mungkin masih dicuri atau diambil orang atau dipelihara orang di sekitar rumah-rumah di blok-blok kami atau di perumahan kami. Ternyata sesudah 3 hari betul-betul tidak ada. Kami panggil-panggil keliling, berempat keliling kampung memanggil namanya, tapi tidak pernah dijawab. Berarti pada hari ketiga betul-betul anjing itu sudah hilang. Dan itu berarti entah bagaimana caranya, in some way or the other, kami sudah menerima kenyataan meskipun pedih bahwa anjing kami memang hilang. Jadi proses itu secara normal mestinya berakhir di sekitar 3 sampai 4 bulan. Kalau di dalam budaya Jawa yang sejauh yang saya pahami, orang itu mestinya bisa move on ketika 100 hari.
Itu sebagai patokan. Tetapi tadi di depan saya kemukakan bahwa selesainya kedukaan itu bisa tidak sama. Bahkan mungkin pada umumnya memang tidak sama. Karena setiap kedukaan adalah unik. Kita tidak bisa menyamaratakan, kita tidak bisa menganggap satu kedukaan sama dengan yang lain. Tokoh yang melakukan penelitian tentang kedukaan, Ibu Dokter Psikiater Elizabeth Kubler-Ross sebagai satu apa ya, penelitian awal tentang proses kematian dan kedukaan, dan memang ketika kita mempelajari, memahami kedukaan, tidak boleh tidak kita tidak bisa menghindari pandangan-pandangan buku-buku yang beliau tulis. Dia melakukan penelitian ini karena juga dia mengalami kedukaan sendiri. Bagaimana orang-orang kampungnya mengalami penyiksaan dan ada yang meninggal karena kekejaman eh, Adolf Hitler atau Nazi Jerman, dan akhirnya dia imigrasi ke Amerika dan kemudian pindah ke Kanada. Dan menarik tulisan-tulisannya sampai tahun 90-an dia masih menulis buku-buku tentang kedukaan. Jadi, menurut Elizabeth Kubler-Ross, kalau Bapak Ibu di Zoom bisa melihat, pertama dia mengatakan menurut penelitiannya dengan melakukan penelitian ke ribuan pasien yang dialami di Chicago, orang-orang yang meninggal di rumah sakit. Kemudian beliau, Dr. Elizabeth Kubler-Ross ini meneliti orang-orang yang mengalami kedukaan karena anggota keluarganya meninggal di rumah sakit yang dia rawat. Menurut dia, respon pertama atau dampak pertama orang yang mengalami kedukaan adalah denial atau menolak atau tidak menerima atau menyangkal. Sebagai contoh, ungkapan yang sering muncul ketika saya mendampingi atau melakukan konseling kepada orang yang mengalami kedukaan karena orang yang dikasih meninggal, misalnya mengatakan, ini tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi kalau bapak saya meninggal. Tidak mungkin terjadi kalau istri suami saya meninggal. Apalagi meninggalnya mendadak. Jadi barangkali dalam kasus Ibu Ken tadi mungkin orangnya masih di sini Ibu, atau mungkin juga sudah di sini. Ya. Jadi ketika dia mengalami pergumulan, dinamika psikologisnya dia menolak, dan ternyata itu terus menolak, akhirnya dia bergeser ke anger atau marah. Anger, ya, anger itu marah, ya. Jadi di sini ternyata dia menolak, mengingkari, menyangkal bahwa peristiwa itu terjadi, dan itu ternyata dalam beberapa saat tidak selesai, dia menjadi marah, ya. Nah, saya kira ibu yang diceritakan Ibu Ken tadi mungkin masih dalam proses di sini, atau lebih lanjut lagi juga bisa, ya. Jadi marah adalah dampak atau gejala, salah satu gejala utama dari proses kedukaan. Persoalannya sederhana, berbagai-bagai agama atau kebiasaan masyarakat kan kita tidak boleh marah. Jangan marah kamu ya, gitu kan begitu. Nah, ini ketika kita bertanya kepada orang yang mengalami kedukaan, padahal sebenarnya marah ini bisa kepada dokter. Pasien mengatakan pengalaman saya, dokternya nggak benar, diagnosanya nggak benar, ya. Bahkan ada orang mengatakan bahwa seperti saya menserviskan motor di bengkel motor, mestinya kalau bengkel motor itu bagus, yang kerusakannya bisa disembuhkan, diperbaiki. Ternyata kok ke rumah sakit saya rugi dong kalau gitu harus membayar. Sementara orang tua saya meninggal misalnya, ya. Di sini ini di sini, ya.
Marahnya bisa juga ditujukan kepada komunitas berimannya. Kalau orang Kristen mungkin gerejanya. Mungkin gerejanya kurang memperhatikan secara intensif ya, sehingga dia selain mengalami kemarahan bisa juga mengalami penyesalan ya, menyesal salah satu tandanya. Nanti akan kita lihat. Marahnya bisa juga kepada Tuhan. Ya, bisa menuntut keadilan Tuhan. Mengapa Tuhan mengambil dia? Sementara dia suami saya masih sangat dibutuhkan oleh anak-anak kami yang masih kecil. Protes kepada Tuhan bisa terjadi. Nah, bargaining adalah tawar-menawar. Ini marahnya juga tidak menyelesaikan masalah, denialnya tidak menyelesaikan masalah, marahnya tidak menyelesaikan masalah, dia turun. Jadi tawar menawar. Salah satu ungkapan yang sering saya dengar adalah, coba kalau ayah saya dulu dibawa ke rumah sakit lain. Yang semula marah kepada dokter, coba kalau dulu dokternya memberi diagnosanya kanker stadium 4 itu lebih awal, mungkin saya bisa bawa dia kemana. Ya. Atau kadang-kadang juga ya Tuhan kalau boleh mestinya dia dipanggil ketika anak kami sudah wisuda dari perguruan tinggi. Itu semacam tawar-menawar. Ya, coba menunggu anaknya wisuda ya. Ada hal-hal yang kecil yang juga bisa membuat kedukaan yang dalam misalnya ya, mungkin punya janji membeli bakso yang paling enak, punya janji membelikan bakso nasi goreng kambing muda yang paling enak di kota. Jadi itu bisa juga menimbulkan eh, perasaan bargaining. Coba Tuhan, saya mestinya harus mendapat kesempatan dulu bersama dengan dia makan nasi goreng atau es buah sebelum dia meninggal. Ya. Atau coba kalau kemarin saya tidak pulang, saya tetap menungguin di rumah sakit. Ya, itu tawar-menawar. Coba Tuhan, kalau boleh matinya sesudah saya kembali dari rumah ke rumah sakit sebagai contoh. Ketika semua itu tidak menyelesaikan, dia sampai di titik yang paling bawah. Kalau saya sendiri suka ini ditempatkan di paling bawah di sini, di lubang. Ya. Lubang seperti neraka di bagian lapisan yang paling bawah. Depresi. Nah ini kalau tidak didampingi dengan baik, bagaimana pendekatan dan teknik akan kita bicarakan pada hari yang ketiga dan keempat. Ada latihan-latihan tertentu juga, ya. Nah, depresi ini yang paling situasi yang paling kalau saya boleh sebut beresiko. Ketika orang sampai di tahap depresi ini, dia sendiri tidak memahami, dia tidak memiliki kesadaran diri bahwa memang dia sedang mengalami kedukaan, dia juga tidak memiliki ketahanan mental yang tinggi, yang memadai, dia juga tidak memiliki coping skill misalnya. Coping skill termasuk mencari pertolongan ya. Banyak orang yang mengalami kedukaan sampai titik ini merasa sendiri, merasa tidak berharga, ya. Jalannya secara fisik melayang seperti tidak menginjak bumi atau menginjak tanah dan sebagainya, ya itu psycho-spiritual numbness misalnya, mati rasa secara psikologis, spiritual dan juga mungkin fisiknya, numbness, ya. Di sini ini sangat berbahaya, ya. Orang mungkin bisa 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 punya rencana untuk bunuh diri. Jadi orang yang mengalami kedukaan, kalau dia sendiri tidak memiliki ketahanan mental yang cukup, kalau dia sendiri tidak mempunyai coping skill, termasuk misalnya tadi mencari pertolongan, padahal sebenarnya
sangat dibutuhkan atau tidak ada penolong, bisa terjadi kemungkinan bisa bunuh diri, bisa mengalami bipolar misalnya, menderita bipolar, bahkan di dalam beberapa kasus yang saya lihat di panti rehabilitasi gangguan jiwa, orang yang mengalami kedukaan bisa terjadi mengalami gangguan mental atau jiwa berat. Oleh sebab itu, saya ingin mengatakan betapa pentingnya orang mendampingi dari tahap awal, tahap denial, anger, bargaining, depression. Kalau dia sendiri tidak memiliki sumber daya internal untuk menolong dirinya sendiri, mesti dari luar. Dan menolong dia untuk adaptasi ke situasi yang baru dan akhirnya acceptance. Jadi tujuan akhir dari kita menolong orang yang mengalami kedukaan adalah acceptance atau penerimaan. Bagi saya di berbagai kesempatan saya katakan bahwa penerimaan adalah dasar yang paling kukuh untuk perubahan dan pertumbuhan. Di sini sebagai contoh gambar, ya, tujuan dari menolong orang yang mengalami kedukaan adalah acceptance. Kalau kita menggunakan skema dari Elizabeth Kubler-Ross, apakah kita percaya dengan persis bahwa orang yang mengalami kedukaan memang urutan 1, 2, 3, 4, 5, atau bisa juga meloncat? Dari sini juga bisa sudah sedikit acceptance, balik lagi ke depression, balik lagi ke bargaining, bahkan juga mungkin marah, bisa terjadi bolak-balik. Tetapi saya pikir menurut saya, pengalaman saya, orang yang mengalami kedukaan, tujuan utama kita menolong dia adalah acceptance atau penerimaan. Nah, ini sedikit agak sulit Bapak Ibu semua. Coba saya maju satu slide lagi. Ini 27. Gambaran yang saya buat Bapak Ibu semua, ya. Jadi di sini itu yang tadi saya katakan critical period. Betapa pentingnya, kenapa saya sebut dengan critical period, betapa pentingnya karena kita tidak tahu, tidak mengetahui seberapa kuatnya ketahanan psikologisnya atau kelenturan spiritualnya untuk menghadapi kedukaan. Kita juga tidak tahu persis apakah dia mempunyai coping skill yang positif sehingga dia bisa melewati 3 sampai 4 bulan pertama. Nah, ini situasi yang masih normal. Ya, itu berarti nanti dampak-dampak primer akan kita bahas juga. Ya. Tetapi ketika dia tidak bisa menangani dengan baik, baik menggunakan sumber daya internal maupun eksternal, dia masuk ke sini. Masuk pra-clinical period. Kenapa saya sebut dengan pra-clinical period? Karena psikiater dan psikolog klinis di Indonesia rata-rata mengatakan bahwa gangguan kedukaan itu klinikal atau mencapai level klinikal kalau sudah 12 bulan persis. Makanya saya menamakan sebagai post-loss stress disorder pra-clinical di sini. Meskipun sebenarnya juga menurut saya kalau sudah masuk bulan ke-4, 5, 11 sampai 11 bulan, tidak perlu menunggu 12 bulan. Seharusnya kalau gejala-gejala masih muncul, gejala-gejala utamanya masih muncul, saya kira kita perlu menolong. Nah, ini gangguan awal. Jikalau gangguan awal tidak kita tangani dengan baik, atau orang itu sendiri tidak menangani dengan baik, dia akan mengarah ke kecenderungan ke gangguan klinis. Nah, itu berarti gejala-gejalanya sudah tersier. Atau sebagai contoh, misalnya kalau di sini rasa rindu,
Normal ya, rasa rindu kepada orang yang sangat dia cintai dan meninggal, that's normal, rindu. Longing for. Tetapi mungkin kalau rasa rindu itu masih terus berlangsung sampai periode di sini, itu menjadi gangguan sekunder. Yang seharusnya selesai di sini masih ditunda di sini, ya. Bahkan juga bisa menimbulkan complicated. Sebagai contoh, orang yang mengalami rasa rindu misalnya setiap hari masih ke makamnya dengan menangis-nangis, dengan membawa bunga dan menangis setiap hari eh, di di atas 3 sampai 4 bulan. Dan itu berarti kedukaan tidak diselesaikan di sini, tapi sampai complicated ya, complicated. Misalnya setiap hari harus ke makam dan juga melupakan tugas-tugas lain. Jadi bisa complicated. Bisa juga menimbulkan sesuatu yang sedikit berbeda, ya. Mungkin kalau di sini masih dengar-dengaran suaminya memanggil, orang yang dikasih memanggil tidak apa-apa. Tapi kalau sampai di sini bisa juga menimbulkan halusinasi. Dia masih bisa berbicara dengan orang yang meninggal. Padahal yang meninggal sungguh-sungguh sudah meninggal. Kalau situasi ini persisten, terus-menerus berlangsung, gejala-gejala utama terus berlangsung, taruhlah marah misalnya juga bisa terjadi. Seharusnya marahnya sudah selesai di sini, tapi masih dibawa ke sini. Nah, gampang dia tertusuk, gampang dia marah, dan akhirnya sampai di sini menjadi pemarah, menjadi dendam kesumat. Itu gangguan mental yang sudah harus ditangani dengan baik. Kalau tidak, dia akan terus menjadi pemarah. Nah, ini contoh proses periode kedukaan. Bapak Ibu, sekarang kita dampak premier ya. Jadi orang yang mengalami kedukaan tentu dari sisi fisik juga terdampak, dari sisi mental juga terdampak. Sebagai contoh, orang yang mengalami kedukaan misalnya menangis. Itu bagian dari proses kedukaan. Dari sisi mental sedih. Dari sisi sosial mungkin orang itu mengurung diri. Tadi diberi contoh mungkin bukan sekarang mengurung dirinya, mungkin ketika suaminya yang meninggal secara mendadak ketika dia melakukan main golf tadi mengurung diri dan kebablasan sampai dia mungkin merasa malu, kemudian pindah ke gereja lain. Tapi juga pertanyaan-pertanyaan eksistensial, pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk Tuhan. Sebagai contoh, dia mungkin juga protes, dia mungkin komplain kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan memanggil suami saya ketika saya dan anak-anak masih membutuhkan? Ya, kenapa Tuhan tidak mendengarkan doa kami? Sementara sudah banyak orang yang menolong kami berdoa. Bahkan pendeta atau pastor atau kiai atau siapapun pemimpin agama seseorang itu sudah juga melakukannya. Ya, kalau yang Kristen, Bapak Ibu yang Kristen di Mazmur, Tuhan, kami siang malam berdoa tapi Tuhan tidak menjawabnya. Contoh sederhana kan? Itu jadi wondering. Pertanyaan-pertanyaan eksistensial bukan tugas kita untuk menjawab, tapi itu adalah pertanyaan-pertanyaan untuk Tuhan sendiri. Ya. Dan juga tidak jarang orang mengatakan, Bapak Ibu, kenapa yang meninggal dia bukan saya saja? Dia masih sangat dibutuhkan dan saya kurang dibutuhkan. Itu sebagai contoh ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan eksistensial, pertanyaan itu ditujukan untuk Tuhan. Ya. Ini beberapa Bapak Ibu semua tidak perlu saya baca, saya kira
Ada menangis secara fisik ya, menangis, pusing kepala, gangguan tidur, tidurnya bisa panjang, bisa juga pendek, biasa ingin tidur terus atau tidak bisa tidur ya. Sama juga tekanan darah tak stabil, bisa rendah, bisa tinggi, gangguan jantung, gangguan pernafasan, pola makan berubah, bisa makan terus atau tidak makan sama sekali. Bisa juga gangguan sexual drive misalnya. Ini dampak-dampak primer. Nah, itu tentu kalau dampak-dampak primer ini ketika 3-4 bulan sudah mulai turun atau mulai jarang misalnya, yang selalu muncul misalnya itu sudah mulai tidak muncul lagi. Misalnya ulu hati terasa keras. Catatan-catatan ini menurut pengalaman kami, perut terasa kembung, jalan terasa melayang, tidak menginjak tanah, badan mudah lelah misalnya, atau terlalu bergerak, hiperaktif atau hipoaktif, dan tidak jarang juga persendian terasa nyilu, terasa ingin pipis, buang air kecil, atau bisa juga buang air besar. Ya, di sini salah satu gejala stres primer, gejala primer dari stres orang yang mengalami kedukaan. Secara mental, sedih, terkejut, tak dapat menerima kenyataan, tawar-menawar, tadi sudah kita bahas, tak dapat berpikir jernih, cemas, takut, ya, kadang-kadang takut juga ke rumah sakit, ya, itu. Cemas itu belum terjadi, takut sudah terjadi, ya. Sebagai contoh, mungkin dia meninggal sebagai akibat dari, bukan sebagai akibat ya, sesudah melakukan tindakan dokter, disuntik obat tertentu. Bisa juga orang yang mengalami kedukaan, dia tidak mau juga mengalami yang sama sehingga dia menolak tindakan suntikan dokter misalnya. Apalagi kalau lihat jarum itu sudah takut sama sekali. Mati rasa atau namnis tadi sudah saya kemukakan, kemudian kesepian, sensitif ya, gampang tertusuk, marah, menyesal, tadi sudah saya rindu, juga bisa gelisah muncul dalam mimpi-mimpi, mungkin juga halusinasi. Ya, halusinasi bisa suara, masih dengar-dengar suara yang meninggal, masih membau parfum yang dipakai oleh orang yang meninggal. Delusi itu dia masih berpikir bahwa dia masih hidup, ya. Tentu halusinasi ini berbeda dengan bahasa Gen Z, halu ya. Halu itu mungkin berpikir yang aneh-aneh. Kalau di sini halusinasi itu berarti adalah masih melihat, mungkin orang yang dikasih duduk di kursi tertentu yang biasa didudukin misalnya, atau masih mendengar suara minta disajikan kopi tertentu atau teh tertentu atau makanan tertentu. Itu bagian dari gejala primer kedukaan. Ya. Secara sosial tadi nampak juga di dalam apa cerita yang disampaikan Ibu Ken, menarik diri, tak menyadari kebutuhan sendiri atau orang lain, tak ada semangat kerja, lupa hobinya atau lupa kesukaan yang dulu biasa dilakukan, biasa jalan pagi kemudian jalan paginya berhenti misalnya, bertanya kepada diri sendiri mengapa dia yang meninggal, lebih baik saya menyusulnya. Ini juga sering muncul di dalam pendampingan yang saya lakukan atau konseling saya lakukan. Lebih baik menyusul. Nah, kalau itu keinginan itu kuat, mungkin juga ada risiko bunuh diri tinggi. Orang lain menuduhnya sebagai penyebab kematian, misalnya dia yang diserai tugas merawat orang tuanya, saudara-saudarinya di luar kota. Tidak jarang itu juga orang lain menuduhnya sebagai penyebab kematian, misalnya kurang merawat, kurang cepat membawa ke dokter tertentu dan sebagainya. Bahkan juga tidak tidak jarang orang merasa ada orang lain yang menjahatinya, ya. Mungkin karena dia sukses, yang lain tidak, di kantor iri, kemudian pasti dia di apalah, dikasih obat-obat tertentu misalnya.
Sorry. Kemudian secara spiritual tidak dapat konsentrasi berdoa, tidak dapat konsentrasi mendengarkan khotbah, merasa kegiatan keagamaan tak berguna, marah pada Tuhan. Nah, dalam kasus Ibu Ken tadi, apakah dia merasa marah kepada Tuhan? Marah Tuhan tak mempedulikannya, tidak mendengar doanya, merasa berjuang sendiri, tidak ada yang memperhatikan, merasa malu bisa terjadi juga, kemudian merasa bersalah, ya, merasa berdosa. Ini konflik, satu sisi dia takut mati, tapi kadang-kadang ingin mati menyusul orang yang meninggal lebih dulu. Kehilangan makna hidup, psychospiritual numbness, ya, ada juga ahli lain yang mengatakan psychospiritual ache, sakit psikospiritual. Merasa iman tak ada artinya. Banyak orang yang sejauh yang saya baca, banyak tokoh-tokoh terkenal di dunia juga ternyata mengalami ketika mengalami kedukaan yang dalam, merasa iman tak ada artinya sehingga beralih menjadi apa ya, tidak punya agama atau ateis gitu. Marah kepada komunitas imannya atau wakilnya, kecewa terhadap komunitas imannya atau kalau orang Kristen itu gereja atau masyarakatnya, dan biasanya juga ada kecenderungan tidak ingin aktif lagi di kegiatan keagamaan. Ini penting ya. Oke. Tadi di depan sudah saya kemukakan juga, Bapak Ibu, teman-teman semua, kedukaan bisa menjadi jalan pertumbuhan. Ada syaratnya apabila kedukaan itu ditangani dengan baik. Baik oleh kekuatan internal, sumber daya yang dimiliki orang yang mengalami kedukaan. Kalau itu tidak memungkinkan, orang itu sendiri yang mengalami kedukaan minta tolong, mencari pertolongan orang yang bisa membantu. Dan itu biasanya kedukaan akan menjadi sarana pertumbuhan. Tadi sudah saya kemukakan, kedukaan normal biasanya berlangsung sekitar 3 sampai 4 bulan atau dalam budaya Jawa 100 hari. Atau critical period, inilah critical period. Dia bisa move on, bisa juga tidak move on, sehingga gejala-gejala kedukaannya berkepanjangan, persis, terus-menerus berlangsung, bisa muncul secara kadang-kadang akut, bisa juga muncul secara kronis terus-menerus menahun atau muncul gejala-gejala sebagai dampak dari stres pasca kehilangan. Ya. Nah, mestinya kalau dia mengalami proses pertumbuhan, semua gejala-gejala kedukaan sudah hilang atau paling tidak mulai hilang atau paling tidak berkurang, dan mulai menerima atau mulai dapat menerima kenyataan akan kehilangan yang terjadi. Seperti tadi di depan sudah saya kemukakan, karena kita tidak tahu seberapa kuat ketahanan mental dan coping skill-nya untuk menangani kedukaan, maka kita perlu menolong penduka ketika orang yang mengalami kedukaan itu masih dalam periode kritikal, supaya periode kritikal sudah selesai, kedukaannya sudah selesai, sudah move on, tidak sampai ke tahap kedua dan ketiga yang mengalami gejala-gejala sekunder dan tersier. Kalau itu tidak ditangani dengan baik oleh dirinya sendiri, oleh penduka sendiri, dan juga bantuan lingkungannya, social support system,
Saya pikir kedukaan itu akan menimbulkan masalah baru, mungkin akan menjadi bencana kedukaan, baik untuk orang itu sendiri atau juga lingkungannya. Kalau bunuh diri untuk dirinya sendiri, tetapi kalau tidak bisa ditangani, bisa juga orang itu menjadi apa ya, dendam kesumat, membunuh orang lain dengan mutilasi atau mungkin kekejaman-kekejaman yang lain. Nah, pengalaman saya, mohon maaf kalau ini bukan sebagai satu contoh ya, orang yang mengalami perselingkuhan, perceraian bisa juga diakibatkan oleh adanya kedukaan yang tidak bisa diselesaikan oleh dirinya sendiri dan juga oleh lingkungannya karena tidak minta tolong. Atau dengan kata lain, kedukaan yang tidak ditangani dengan baik oleh orang itu sendiri, kalau dia tidak mampu menolong orang lain, akan menimbulkan dampak tersier atau menjadi penyakit mental, penyakit spiritual, penyakit perilaku, dan juga mungkin pikirannya yang kurang kurang sehat. Ini sudah saya kemukakan di depan, quote of the day. Kedukaan tak sesederhana yang kita pikirkan selama ini. Saya kira ini bagian dari Mbak Bekti. Kalau teman-teman yang belum memiliki atau masih ingin membeli untuk memberi hadiah, buku ini masih ada stok terakhir di kantor Seknas Akpin. 2 buku ini bisa juga dibeli melalui Shopee, tetapi pada bulan Desember dan Januari kita memberi promo yang cukup fantastik. Saya pikir itu presentasi yang saya ingin sampaikan. Kalau ada tanggapan, ada sharing dan sebagainya, saya persilahkan. Saya kembalikan ke Mbak Bekti. Terima kasih Mbak Bekti. Baik, terima kasih Pak Toto atas materi yang sudah dibawakan. Saatnya kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menanggapi, kita berdiskusi bersama, silakan bisa raise hand. Namun sebelumnya boleh saya izin foto dulu, mumpung masih komplit saat ini. Mari silakan Bapak Ibu open kamera untuk dokumentasi ya. Ada 2 slide. Open kamera ya Mbak. Iya Pak. Baik, untuk slide yang pertama, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Untuk slide yang kedua, baik, 1, 2, 3. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya, menanggapi, kita diskusikan bersama, bisa Sharing raise hand. pengalaman ya. Ya, sharing juga boleh. Mari Bapak Ibu. Silakan. Kita masih komplit, ada 41. Silahkan. Ya, saya mungkin sedikit Mbak Bekti, Pak Toto. Silakan Brian. Ya, pertama pengalaman saya sendiri. Waktu semester, kalau nggak salah semester 3 saya S1. Saya mengalami kedukaan, nenek kandung itu meninggal, dan tadi
Jadi langsung tiba-tiba teringat ketika Pak Toto mengatakan di bagian bargaining itu, jadi kayak tiba-tiba jadi ingat, oh iya saya juga pernah mengalami. Memang ketika itu kan kuliah kami itu Senin sampai Jumat. Jumat sore biasanya saya pulang ke rumahnya nenek yang waktu itu lagi sakit, dan Senin pagi, Minggu sore atau paling lambat itu Senin pagi balik ke kampus, ke asrama. Nah, nenek kan lagi sakit, dan memang hari Minggu sore itu waktu nenek meninggal Minggu malam. Jadi Minggu sore saya minta izin sama nenek, "Nenek, pulang dulu," pakai bahasa Toraja. Nenek bilang, "Jangan Nak, jangan Nek, jangan Ampo, jangan Cucu, besok pagi aja pulangnya, besok pagi aja." Terus saya bilang, "Nggak bisa Nek, seandainya masuk siang boleh, tapi ini pagi-pagi betul, saya takutnya terlambat." Jadi sudahlah, akhirnya nenek, "Oh oke." Akhirnya pulang, dan saya nggak tahu apakah itu kebetulan aja, tapi nggak ada yang kebetulan di dunia sih, maksudnya karena saya masih ingat sampai sekarang ketika sudah, ya puji Tuhan sudah tiba di kampus, masuk ke kamar asrama, waktu tutup jendela, atau ya saya nggak tahu, mungkin apa itu mungkin sebenarnya karena memang bau obatnya nenek itu, dan sakitnya kan perutnya agak kembung kemarin. Itu tercium sampai di ketika saya sudah sampai di Rantepo. Jadi bayangkan di Mengkendek, mungkin saya nggak tahu berapa berapa puluh kilo, tiba di asrama itu tutup jendela, baunya nenek itu kecium kayak gitu, tercium ketika saya menutup jendela, dua daun jendela itu saya tutup. Lalu pagi-pagi Senin pagi sudah dapat kabar dari teman bahwa nenek meninggal. Saya kayak, aduh, saya menyesal gitu. Seandainya saya dengarkan nenek besok pagi-pagi ini baru balik. Akhirnya pagi itu saya balik lagi ke sana karena sudah dosen sudah tahu akhirnya bisa pulang ke sana. Jadi kayak, ya it's like ya sedikit menyesal kayak gitu. Jadi coba saya nggak pulang, saya mungkin bisa lihat nenek di saat-saat terakhirnya. Karena ketika saya pulang itu nenek kayak seperti biasa aja. Beberapa minggu dia nggak ada kayak kayak masa kritis kayak gitu. Jadi biasa aja. Jadi saya tidak menyangka bahwa nenek akan meninggal ketika saya pulang. Itu sih dari saya, dan iya saya katakan ya saya mengalami itu. Ya, itu sih Pak. Dan kalau yang kedua ini kasus yang saya tanganin, ayahnya meninggal. Satu statement yang saya sudah 3 bulan, itu sudah masuk lewat masa yang fase pertama tadi Pak ya. 3-4 bulan bapaknya meninggal. Lalu saat saya perkunjungan kemarin itu, di pertemuan kedua dia mengatakan, ya Tuhan itu, saya tidak percaya Tuhan Yesus. Saya tidak percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, karena waktu saya berdoa, Tuhan Yesus tidak sembuhkan bapak saya. Malah bapak saya meninggal. Saya tidak percaya Tuhan Yesus. Itu anak sekolah minggu saya, Pak. Jadi kayak aduh sakit hati. Bukan sakit hati kayak gitu, tapi kayak dalam hati kayak aduh. Marah. Saya bukan marah, Pak. Saya kayak Bukan, dia marah. Iya, kalau dia marah, benar-benar. Kalau saya kasihan, kayak saya aduh, kejadian ini membuat dia tidak percaya sama Tuhan Yesus. Ya itu sih, Pak. Terima kasih. Ya, tapi itu harus dibantu diterima ya. Yang pertama mungkin menyesal, tapi kalau dalam proses tawar-menawar mungkin sejawat Riana atau Ibu Riana mengatakan apa ya, misalnya kalau bisa itu misalnya ya nenek meninggal ketika saya sudah selesai kuliah. Dia ada ya tawar-menawar ya. Itu. Apalagi kalau sebelumnya ada percakapan, dia ingin melihat wisuda dan sebagainya. Nah, itu bisa menimbulkan, ya Tuhan kalau boleh, dia Iya, meninggal sesudah saya wisuda. That's tawar-menawar. Tapi iya, tadi penyesalan saya kira. Oke, makasih iya, iya. Makasih, Pak. Ibu Riana. Ya.
Ada yang lain mau cerita? Terima kasih Bu Riana. Silakan Bapak Ibu yang lain. Makasih Mbak Bekti. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain bisa raise hand terlebih dahulu atau bisa langsung. Bu Bekti, saya mau bertanya. Silakan Pak Hendra. Ya, terima kasih Pak Totok untuk materinya. Eh, Beberapa pertanyaan. Yang pertama, dalam kutipan atau ungkapan yang di akhir pembicaraan atau di akhir slide mengatakan bahwa memang kematian itu tidak semudah yang kita pikirkan kan ya Pak. Tetapi dalam realita sosial masyarakat, orang yang berduka cita terlalu apa ya, terlalu lama Dalam, itu terlalu lama. ya terlalu lama seringkali distigmatisasikan dengan apa ya, dengan ungkapan-ungkapan ya apa namanya, terlalu lebay lah, terlalu apalah seperti itu ya. Nah, itu bagaimana kemudian eh, kita memberikan pengertian dan penguatan kepada orang yang berduka dan juga memberikan pengertian kepada orang-orang di sekitar ya. Kadang-kadang kan biasanya kalau misalnya istri apa namanya, ditinggalkan oleh suami, nangis-nangis terus, anak-anaknya malah bilang, "Mama ngapain sih kayak orang nggak ada Tuhan gitu," misalnya kan. Eh, Nangis terus gitu. Udahlah, Papa udah tenang gitu. Nah, itu bagaimana ya, Pak? Itu yang eh, pertama, Pak. Nah, yang kedua berkaitan dengan kedukaan yang mendalam. Kalau dari tadi slide yang Pak Toto sampaikan dan juga diskusi kita, apakah kemudian kita bisa melihat orang yang berduka cita terlalu dalam, terlalu lama, apakah itu berkaitan dengan ikatan emosi yang terlalu terikat dengan seseorang, eh, sehingga dia sulit sekali untuk melepaskan. Ya, misalnya suami istri, ibu dan anak ada hubungan relasi yang kuat, tetapi di dalam apa ya, di dalam konsep berpikirnya dia itu milik saya. Ya, tidak boleh diambil siapapun gitu, termasuk Tuhan gitu. Nah, itu bagaimana ya Pak Totok? Mungkin dua itu dulu Pak. Iya. Yang pertama, betapa pentingnya juga ini Pak ya, mungkin ada semacam penjelasan melalui pembinaan, mungkin juga melalui mimbar, mimbar dalam pengertian bukan ibadah hari Minggu, tapi kalau ada kesempatan perlu dijelaskan betapa pentingnya kita juga memberi waktu kepada orang untuk berduka, kan gitu. Mungkin semua agama terlalu mengajarkan bahwa kita harus mengasihi. Tetapi ketika kasih itu terlalu dalam, mungkin maksud saya dia kan sudah menanamkan energinya attached to itu Pak ya, terlalu kuat sehingga tidak begitu mudah melepaskannya, menarik itu ya. Nah, yang paling apa ya Pak, yang kalau nyanyian tadi itu ya dia mengatakan, sekarang saya tidak punya tangan untuk apa, saya tidak bisa hold itu tangannya gitu kan. Jadi itu kan konkretnya yang kita perhatikan sudah tidak ada. Jadi kita mengalami kegoncangan psikologis. Yang biasa kita layani tidak ada, yang biasa kita cium tidak ada, yang biasa kita sapa tidak ada. Dan itu kan apalagi kalau prosesnya sangat mendadak, sehingga tidak mungkin menarik energi yang attachment energi yang sudah kita tanam kepada orang itu secara mendadak, Pak ya itu. Dan itu kan harus pelan-pelan. Nah, proses menarik kembali itu rasa cinta dan sebagainya, rasa rindu itu kan satu orang dengan orang lain ya, berbeda-beda. Nah, kadang-kadang saya ketika menolong orang mengatakan ibu ini mungkin kakinya hanya bisa melangkah satu langkah, sedang orang lain 10 langkah. Nah, kadang-kadang ibu sudah jalan 5 langkah, mundur lagi. Karena masih berat itu untuk itu. Nah, itu betapa pentingnya juga menolong orang yang mengalami kedukaan, bahwa proses kedukaannya adalah berbeda dengan yang lain. Sebaliknya, pengertian semacam itu saya pikir juga perlu dijelaskan kalau ada kesempatan
bisa melalui medsos, bisa melalui eh, pertemuan-pertemuan tatap muka, Pak, ya itu. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Itu yang disebut dengan psychological education. Jadi memberi kesadaran, pemahaman secara psikologis. Kalau kita tentu secara psikospiritual. Yang kedua memang stigmatisasi tadi. Kedua tadi tentang stigmatisasi ya, Pak. Ya. Iya, Pak. Saya kira sama juga orang harus diberi penjelasan bahwa kedukaan itu prosesnya satu orang dengan orang lain. Ya. Menurut saya justru orang-orang lingkungannya lah yang juga perlu diberitahu bahwa sebenarnya kedukaan adalah proses normal. Di dalam proses normal itu ada gejala-gejala antara lain misalnya. Prosesnya yang satu dengan yang lain berbeda-beda, rasa rindunya juga berbeda, rasa kasihnya juga berbeda, sehingga memerlukan proses yang berbeda. Jadi mungkin melalui percakapan ketika ulang tahun barangkali perlu dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan yang lebih penting. Tentu kalau mau secara struktural, secara programatis, yang mungkin harus ada ceramah-ceramah pembinaan tentang proses kematian dan kedukaan, Pak, ya itu. Itu saran saya, atau pertimbangan saya. Makasih Pak Efra dari Jepang. Terima kasih, Pak Toto. Ya. Halo, ada yang lain lagi, Mbak Bekti? Silakan Bapak Ibu, ada yang lain lagi? Mari, masih ada waktu sekitar 9 menit kita. Silakan, mungkin kakak-kakak mahasiswa juga boleh bertanya. Saya boleh Tidak Mbak hanya Bekti. Iya, silakan Bu Grace. Iya, terima kasih. Mohon maaf tidak open kamera. Eh, saya tadi tertarik waktu Pak Toto bilang eh, persoalan menjadi karakter pemarah yang kuat. Itu bagian dari kedukaan yang tidak terproses. Eh, dalam pelayanan di jemaat itu, kami para pendeta termasuk saya itu menjumpai eh, kemarahan-kemarahan itu. Karena itu tadi waktu dibilang itu adalah bagian kedukaan yang tidak terproses, juga menjadi satu tolak ukur untuk belajar memahami bahwa kemungkinan dalam perjalanan kehidupan karena tidak memahami tentang kedukaan itu harus diproses, tidak selalu ditolak, dihindari, dan dialihkan. Karena umumnya itu, kedukaan itu ditolak, dihindari, dan dialihkan. Dan akhirnya ketika tidak diproses, berdampak pada karakter-karakter yang terbangun seperti karakter pemarah yang cukup kuat dan cukup berdampak juga dalam pelayanan kami ketika menghadapi. Jadi kesalahannya itu bukan pada kami, tapi kami justru menjadi seperti tempat Korban. sampah yang harus menerima emosi-emosi itu begitu. Jadi itu tadi yang sempat terfikirkan saat Bapak menyampaikan tadi. Tapi saya berterima kasih dan bersyukur malam ini jadi diingatkan kembali bahwa supaya tidak terkecoh bahwa kemarahan-kemarahan itu tidak selalu berbicara tentang kita, tetapi juga berbicara tentang kedukaan-kedukaan yang tidak selesai dari orang-orang yang kami layani. Mungkin itu dari saya, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Bisa terjadi kalau mau lebih ini ya metodis mungkin dirunut ke belakang, misalnya dicek kapan mulai marah semacam itu, kemudian peristiwa apa yang kadang-kadang memicu dia tiba-tiba marah tanpa kita memahami kenapa dia tiba-tiba marah. Mungkin ada kata-kata yang mengingatkan dia secara instinktif, bisa juga Ibu Grace kan begitu ya. Menarik, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Ya, ada kemungkinan karena kedukaan yang tidak diselesaikan.
Ya, Terima kasih Bu Grace. Silakan Bapak Ibu yang lain. Selamat malam selamat buat malam. kita semua. Terima kasih buat Pak Toto atas materinya. Mungkin saya ingin sedikit berbagi. Kebetulan saya mengalaminya langsung ya. Jadi di beberapa tahun lalu 2022 dan 2023 berturut-turut itu saya mengalami kedukaan. Nah, mungkin bisa dikatakan dari materi yang tadi sudah dibawakan oleh Pak Toto, bisa saya lihat bahwa ternyata proses kedukaan saya itu belum selesai. Yang dari 2022 belum benar-benar diselesaikan, terus di awal tahun 2023 sudah harus berduka lagi. Jadi seperti hanya duka yang ditimbun oleh duka lagi. Singkat cerita, sampai sekarang bahkan di tahun 2026, awal 2026 ini, sebenarnya saya masih merasakan bahkan duka yang sama. Bahkan untuk kayak melihat atau ada hal-hal yang akan mengingatkan saya kepada sosok yang telah berpergi, almarhum ayah saya itu, saya akan mulai merasakan semacam sensasi fisik yang bahkan tidak bisa saya jelaskan. Nah, kalau tadi dari materi yang Pak Totok sampaikan, tadi itu sudah sampai di klinikal ya, karena sudah Betul. lebih dari Ya. sudah lebih dari 1 tahun. Hal yang mau saya sharingkan di sini adalah ternyata benar tidak ada satu duka yang sama dengan duka yang lainnya. Even saya dan saudara-saudara kandung saya, kita sama-sama kehilangan ayah, tapi ternyata benar. Dan bahkan orang yang kehilangan ayah pun mungkin kedukaannya belum tentu sama seperti apa yang saya rasakan. Kenapa? Karena benar adanya bahwa kedalaman duka seseorang itu sangat dipengaruhi oleh relasi emosional yang dibangun oleh orang yang telah berpergi. Dan dari situ juga ada hal penting yang mau saya sharingkan buat kita. Kalau tadi Bapak sempat menyinggung bahwa dalam agama kita disuruh untuk mengasihi dan seterusnya. Tetapi dalam pelajaran hidup yang saya alami sendiri, saya mendapati bahwa sebenarnya kedekatan emosional kita dengan seseorang itu adalah awal penderitaan manusia sebenarnya. Jadi sudah beberapa kali saya mencoba konseling dengan beberapa konselor, hamba-hamba Tuhan, pendeta di tempat saya beribadah, bahkan yang dikatakan profesional sekalipun, seyogianya semuanya kembali kepada diri kita sendiri, diri orang yang berduka itu. Karena saya tidak tahu proses orang lain, tapi kalau saya sendiri ada tahap-tahap di mana saya merasa saya sudah selesai, saya sudah menerima paradigma cara berpikir saya sudah berubah tentang bukan tidak mengingat kembali almarhum, tetapi mengingatnya dengan cara yang berbeda. Tapi akan ada satu saat di mana saya rasa saya kembali ke titik nol. Begitu Pak. Jadi sebenarnya itu alasan saya kenapa pengen sekali ngikut training yang dibawakan oleh Pak Toto ini, dan saya sangat excited begitu. Saya harap akan ada hal-hal baru yang jadi insight buat saya pribadi, karena jujurly ketika beberapa tahun saya ada di posisi terendah, ketika saya membutuhkan support system seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Ade tadi, membutuhkan support system, tapi lingkungan yang support system itu tidak ada, bahkan dalam lingkungan pelayanan sekalipun. Kebetulan saya juga hidup di dalam pelayanan, mengabdikan diri, dan bersyukurnya saya justru mendapatkan kekuatan itu bukan dari lingkungan di mana saya bertumbuh, bukan dalam pelayanan itu sendiri, tapi justru dari rasa ingin tahu saya, kesadaran saya untuk saya harus keluar dari tempat ini, tempat yang mengerikan ini. Meskipun sampai saat ini saya tetap ada di situ. Bahkan to be honest, tadi waktu menyinggung soal duka, soal proses ini, saya mengalami semua itu, dan masih bahkan tadi beberapa menit yang lalu masih ada rasa seperti ada amarah yang sesak di dada, yang bahkan dia ingin keluar begitu. Tapi saya dengan penuh menyadari itu, maka saya ada di training ini malam hari ini. Mungkin itu yang mau saya sharingkan. Terima kasih Pak.
Terima kasih Ibu. Pengalaman yang unik, setiap orang unik, dan itu berarti Ibu mengalami kedukaan ganda, multiple grief ya. Nah tentu kalau Ibu berkenan, bukan mungkin ya, tentu dengan pengalaman saya, Ibu bisa secara online melakukan konseling dengan saya. Biasanya hari konseling saya hari Rabu, karena di luar itu ada kegiatan lain untuk menolong teman-teman yang ingin menjadi konselor. Saya tidak menawarkan satu pendekatan yang berbeda, tetapi barangkali dengan pengalaman, tidak jarang juga konselor di Indonesia, psikolog klinis, bahkan juga psikiater tadi saya kemukakan, banyak yang tidak memahami dinamika dinamika kedukaan secara utuh, sehingga tidak jarang kadang-kadang orang yang saya konselingi, dampingi itu sudah pergi ke psikolog klinis, cuman diberi nasihat supaya ini, supaya itu, apalagi juga banyak hamba Tuhan, pendeta yang mungkin tidak memahaminya. Bukan berarti saya sombong Ibu Chandra ya, tapi kalau diperlukan, saya dengan senang hati membantu secara jarak jauh, mungkin bisa menolong. Paling tidak bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan pengalaman saya. Ya. Kalau lihat ibunya, ibu dari NTT, ada Rohi atau dari Ambon? Iya benar Pak, saya dari NTT. Ya, oke. Ya, itu ibu. Silahkan cek ke Mbak Bekti di kantor kalau diperlukan. Waktu lowong saya. Ya, makasih. Terima kasih Pak. Terima kasih sharingnya juga, berkenan membantu kita semua. Ya. Terima kasih Bu Chandra, terima kasih Pak Toto. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu, sebelum saya tutup, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Toto bahwa kita memiliki promo awal tahun diskon sampai dengan 52% khusus untuk buku konseling kedukaan kematian mendadak dari harga 85.000 per piece atau per eksemplar menjadi Rp40.000 saja. Promo ini belum termasuk ongkir dan handling, jadi bagi Bapak Ibu yang menginginkan buku ini bisa WA ke nomor Seknas Akpin, nanti akan kita bantu untuk prosesnya. Selain buku konseling kedukaan kematian mendadak, kita juga ada diskon buku grief psikoterapi. Ini dari harga 125.000 menjadi 85.000 saja. Tentu ini promo yang cukup atau mungkin bahwa sangat banyak ya Bapak Ibu ya. Dalam artian diskonnya besar. Jadi selagi masih ada kesempatan selama bulan Januari ini, bagi Bapak Ibu yang menginginkan buku ini, silahkan bisa langsung WA di kantor Seknas Akpin di nomor 0857 4114 7333. Silahkan jika Bapak Ibu ingin menyimpan nomornya terlebih dahulu, akan saya pause sebentar. Baik, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu semua. Selama training hari pertama ini, besok kita masih ada kembali sesuai jadwal pukul 18 WIB atau 19 WITA dan 20 WIT. Silahkan besok bergabung kembali. Link akan kami bagikan sore hari ya Bapak Ibu supaya menjadi reminder juga. Terima kasih atas kesetiaannya. Untuk menutup pertemuan pada malam hari ini, saya akan memimpin berdoa. Mari kita hening sejenak. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa secara silensium. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai berjumpa lagi minggu Besok sore. depan, besok malam. Terima Besok kasih malam. atas kehadirannya. Terima kasih Mbak Bekti. Terima kasih kasih, Mbak teman-teman Bekti. semua, Terima Bapak kasih, Ibu Terima yang kasih hadir. Pak Toto, Bapak